Industri otomotif Indonesia sedang memasuki fase transisi besar. Di satu sisi, penjualan kendaraan bermesin bensin mengalami penurunan karena melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, kendaraan listrik mulai mendapatkan panggung, dengan munculnya pemain baru yang menggebrak pasar. Salah satu merek yang paling mencuri perhatian adalah BYD, raksasa otomotif asal Tiongkok yang baru masuk Indonesia namun langsung menorehkan prestasi luar biasa. Industri otomotif Indonesia pada tahun 2025 sedang menghadapi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa penjualan wholesale secara year-to-date hingga Juli 2025 turun sebesar 10,1%, sementara retail sales juga melemah 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Di tengah tren negatif ini, sebagian besar merek besar ikut tertekan. Toyota, misalnya, masih menjadi pemimpin pasar dengan pangsa sekitar 32%, tetapi mereka juga mengalami penurunan penjualan hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Daihatsu lebih terpukul lagi dengan penurunan lebih dari 24%, sementara Honda merosot hampir 30%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa bahkan pemain lama dengan jaringan luas pun tidak kebal terhadap perlambatan pasar. Namun, di tengah kondisi sulit tersebut, muncul satu pemain baru yang justru menjadi pusat perhatian, BYD. Merek asal Tiongkok ini baru resmi masuk ke Indonesia pada bulan Juni 2024, tetapi langsung membuat kejutan. Dalam 2 bulan pertama setelah peluncuran, BYD berhasil mencatat penjualan 3.521 unit. Dan tidak berhenti di situ. Selama 7 bulan pertama 2025, penjualannya melonjak drastis menjadi 16.427 unit, atau naik sekitar 367% year-on-year. Pencapaian ini menjadikan BYD salah satu merek dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Meski demikian, perjalanan BYD tidak selalu mulus. Data menunjukkan fluktuasi yang ekstrim setiap bulannya. Pada Desember 2024, penjualan anjlok hingga 45%, sementara di Januari 2025 sempat merosot tajam sebesar 56,5%. Namun, pada bulan Maret 2025, penjualannya kembali melesat dengan lonjakan 92,9%, sebelum turun lagi di bulan-bulan berikutnya. Menariknya, pada Juli 2025 terjadi rebound signifikan sebesar 30%, memberi indikasi bahwa pasar mulai lebih stabil dan penerimaan konsumen terhadap BYD semakin kuat. Keberhasilan BYD di Indonesia tidak terlepas dari strategi produknya yang fokus pada MPV dan SUV keluarga, dua segmen yang memang sangat diminati konsumen tanah air. Model BYD M6 menjadi tulang punggung penjualan dengan 7.143 unit terjual, menguasai 43,5% dari total penjualan BYD. Disusul oleh Scion 7 dengan 6.395 unit, atau sekitar 38,9%. Jika digabungkan, kedua model ini menyumbang 82,4% dari total penjualan BYD di Indonesia, menunjukkan betapa besarnya minat konsumen terhadap mobil keluarga bertenaga listrik. Sementara itu, model lain seperti Atto 3, Seal, Dolphin, dan E6 hanya menyumbang porsi kecil. Atto 3, meskipun cukup kompetitif di segmen SUV menengah, hanya mengambil 8,3% pangsa penjualan BYD. Seal lebih kecil lagi dengan 6,1%, sementara Dolphin hanya 2,6%. Adapun E6, yang umumnya digunakan sebagai armada taksi, hanya menyumbang 0,6%. Hal ini memperlihatkan pola preferensi konsumen Indonesia yang jelas. Mereka lebih memilih mobil keluarga besar dibandingkan sedan atau hatchback listrik. Jika dibandingkan dengan pesaing langsungnya, posisi BYD terbilang cukup kompetitif. BYD M6, yang dibanderol antara Rp383 juta hingga Rp433 juta, lebih terjangkau dibandingkan Toyota Innova maupun Innova Zenith Hybrid. Di kelas SUV, Scion 7 dengan harga Rp629 juta hingga Rp719 juta bersaing ketat dengan Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Dari sisi harga maupun fitur, BYD menawarkan alternatif menarik yang membuat konsumen mulai melirik EV sebagai opsi serius, bukan sekadar kendaraan gaya hidup. Namun, meskipun pertumbuhannya fenomenal, BYD juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, fluktuasi penjualan menunjukkan bahwa stabilitas permintaan belum sepenuhnya terbentuk. Kedua, sebagai pemain baru, BYD perlu membangun jaringan layanan purna jual yang luas dan terpercaya, agar konsumen merasa aman dalam jangka panjang. Ketiga, meskipun harga produknya kompetitif, adopsi EV di Indonesia masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Meski begitu, kehadiran BYD sudah membawa dampak besar pada peta persaingan otomotif di Indonesia.
Dalam waktu kurang dari 2 tahun, BYD telah berubah dari pendatang baru menjadi salah satu penantang serius. Jika tren pertumbuhan ini berlanjut, BYD berpotensi besar untuk mengubah lanskap industri EV di Indonesia dan bahkan menggeser dominasi pemain lama dalam beberapa tahun ke depan. Kesuksesan BYD di Indonesia tidak hanya tercermin dari angka penjualan yang mencengangkan, tetapi juga dari perubahan perilaku konsumen yang semakin terbuka pada kendaraan listrik. Dengan fokus pada segmen yang tepat dan harga yang kompetitif, BYD berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain baru yang patut diperhitungkan. Jika mampu menjaga momentum dan memperkuat fondasi, bukan tidak mungkin BYD akan menjadi salah satu penggerak utama transisi otomotif Indonesia menuju era elektrifikasi. Masa depan industri mobil di tanah air kini sedang ditulis ulang dan BYD berada di garis depan perubahan itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia otomotif dan kendaraan listrik di Indonesia.